Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Mbappe enggak berjodoh dengan Liga Champions. Thiago Silva resmi balik ke Fluminense. Banding pengurangan poin Nottingham Forest ditolak. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. PSG versus Dortmund tersaji di Parc des Princes dalam leg kedua semifinal Liga Champions. Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, tidak ada gol tercipta sepanjang paruh pertama. PSG tetap bermain menyerang memasuki babak kedua, namun Dortmund yang berhasil memecah kebuntuan di menit ke-50 melalui Mats Hummels. Skor 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini memastikan Dortmund lolos ke final Liga Champions dengan keunggulan agregat 2-0. Borussia Dortmund pun mencicipi final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2013. Wakil Jerman ini total sudah 3 kali menembus partai perebutan juara si kuping besar. Final Liga Champions pertama Dortmund terjadi di musim 1996-1997, sekaligus menjadi titel Liga Champions pertama klub. Dortmund kembali menginjak final Liga Champions pada 2013, namun gagal juara. Dua penggawa Dortmund di final 2013 masih bertahan hingga saat ini. Keduanya adalah Mats Hummels dan Marco Rose yang kembali mengantarkan Dortmund ke Wembley, lokasi babak pamungkas Liga Champions 2023-2024. Dengan begini, Kylian Mbappe kembali gagal mengangkat trofi Liga Champions sejak 7 tahun kebersamaannya di PSG. Ambisinya mengangkat si kuping besar selalu kandas. Bersama PSG, Mbappe bahkan hanya sekali menembus final, yakni pada 2019-2020. 4 musim lainnya cuma mencapai 16 besar. Musim ini dan musim 2020-2021 menjadi catatan impresif Mbappe dengan menembus semifinal, tetapi tentu saja cukup baginya memenuhi rasa penasarannya menjadi juara. PSG bisa dibilang kurang beruntung saat berhadapan dengan Borussia Dortmund. Mereka kalah dengan skor 0-1 dan sejumlah peluangnya digagalkan oleh tiang gawang. PSG melepas sampai 30 tembakan, tapi hanya 5 yang tepat sasaran. Ini menggambarkan bahwa serangan-serangan PSG menemui jalan buntu dan mereka terpaksa menembak meski tidak mendapatkan celah. Dari banyaknya peluang itu, ada 4 yang menerpa tiang atau mistar gawang. Menurut Opta, itu adalah rekor terbanyak dalam babak sistem gugur Liga Champions. Dalam 4 tahun terakhir, Kylian Mbappe telah bersua tim Jerman pada fase gugur. Ada 3 tim, yakni RB Leipzig 2020, Bayern Munchen 2023, dan yang terkini Borussia Dortmund 2024. Dari 3 lawan tersebut, total Mbappe telah melepaskan 13 tembakan. Tak satu pun dari semua peluang itu berbuah gol. Jerman tampaknya selalu jadi kerikil tajam buat telapak kaki Mbappe. Di film Superman, Kryptonite digambarkan sebagai batu yang jadi kelemahan superhero tersebut. Di sepak bola, tim Jerman adalah Kryptonite bagi PSG. Dari 39 laga kandang di Champions League, PSG 3 kali gagal mencetak gol melawan 2 tim. Ya, 2 tim tersebut semuanya berasal dari Jerman. Mereka adalah Bayern Munchen dan Dortmund. Barcelona tidak akan mempermanenkan Joao Felix di musim panas nanti. Ini disebabkan Barcelona memiliki masalah finansial. Mereka tidak bisa keluar uang dalam jumlah besar untuk belanja pemain baru. Namun di sisi lain, Atletico Madrid membandrol sang pemain dengan harga yang tinggi. Jadi Barcelona menilai transfer Felix tidak memungkinkan untuk dilakukan di musim panas nanti. Alasan lain mengapa Barcelona tidak mempermanenkan Felix karena mereka sudah punya stok yang melimpah di sektor lini serang mereka. Belakangan beredar rumor bahwa Darwin Núñez bakal dijual di musim panas nanti. Sudah ada beberapa klub top Eropa yang dilaporkan berminat pada sang striker. The Daily Mail melaporkan bahwa Liverpool tidak punya rencana untuk menjual Núñez. Mereka akan mempertahankan sang striker di musim depan. Liverpool dikabarkan masih puas dengan kontribusi sang striker. Meski jumlah golnya tidak banyak, namun ia memberikan kontribusi lain bagi lini serang The Reds. Itulah mengapa mereka menilai Núñez lebih baik dipertahankan ketimbang dijual di musim depan. Tidak ada trofi yang diterima pemain Real Madrid walau merayakan gelar juara akhir pekan lalu. Dikutip dari Marca, pihak La Liga lantas mengajukan surat pada Real Madrid bahwa trofi juara akan diberikan akhir pekan ini. La Liga akan memberikan trofi usai laga pekan ke-35 saat Madrid tandang ke markas Granada 15 Mei 2024. Namun, kubu Madrid menolak rencana tersebut. Madrid merasa bahwa rencana itu tidak cukup bagus. Mereka tak ingin menerima trofi Nuevo Los Carmenes karena sang tuan rumah berpotensi mengalami nasib buruk. Granada kini terancam terdegradasi dari La Liga. David Moyes memutuskan pergi setelah kontraknya habis di musim panas ini. Performa buruk WC musim ini ditenggarai jadi alasan mengapa manajemen tidak mau melanjutkan kerjasama itu.
Moyes menyudahi 4,5 tahun kebersamaan dengan West Ham lewat total 229 laga, rinciannya 102 kemenangan, 45 seri dan 82 kalah. Bagi Moyes, ini adalah periode keduanya melatih West Ham setelah pertama sebagai caretaker musim 2017-2018. Kepergian Moyes ini disertai ucapan terima kasih dari pemilik klub karena telah menyudahi puasa panjang gelar juara. 20 tahun karir Thiago Silva sebagai pemain profesional di Eropa telah berakhir. Bek tengah asal Brasil meninggalkan benua biru di akhir musim 2023-2024 dan pulang kampung bergabung dengan Fluminense. Kabar bergabungnya Silva dikonfirmasi oleh Fluminense dan klubnya saat ini, Chelsea. Pemain berusia 39 tahun pergi dengan status free agent karena kontraknya habis di akhir musim ini. Fluminense mengumumkan di media sosial. Kemudian, Fluminense mengunggah foto Silva sudah mengenakan jersey klub asal Brazil itu. Kabar akan perpisahan David Moyes dengan West Ham telah resmi, namun klub telah menunjukkan langkah-langkah konkret dalam upaya mengisi kekosongan tersebut. Menurut sumber dari dalam klub yang berbicara kepada ESPN, pembicaraan telah dimulai dengan mantan pelatih Sevilla Julen Lopetegui sebagai kandidat mengganti Moyes untuk musim depan. Sebagai pengganti Moyes, West Ham sudah mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih timnas Spanyol dan Real Madrid Julen Lopetegui. Kontrak 2 tahun kabarnya diberikan kepada Lopetegui. Nottingham Forest mendapat hukuman pengurangan poin Maret lalu setelah dianggap melanggar aturan finansial. Tapi, Forest tidak terima dengan hukuman itu dan kemudian mengajukan banding. Mereka menyebut hukuman itu tidak adil karena merugikan klub. Sayangnya, banding itu juga ditolak oleh Komisi Independen Premier League. Itu artinya Forest harus menerima 29 poin yang dimiliki saat ini dan berada di posisi ke-17. Situasi ini membuat Forest dalam ancaman degradasi karena cuma berjarak 3 poin dari Luton Town di posisi 18 dengan 2 laga tersisa. Tim sepak bola putra Prancis untuk Olimpiade 2024 ada di bawah besutan Thierry Henry. Pria yang pernah menjadi asisten pelatih di timnas Belgia itu sampai saat ini belum membeberkan pemain mana yang akan dibawa. Namun, Kylian Mbappe sudah menyatakan ketertarikan untuk memperkuat tim sepak bola putra Prancis di Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut bisa membuat para pemain lain ngiler. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain AS Monaco, Magnus Aliouci. Gelandang berusia 22 tahun itu juga merasa Mbappe bisa membuat tim menjadi lebih kuat. Nicolo Zaniolo saat ini bermain di Inggris bersama Aston Villa dengan status pinjaman dari Galatasaray hingga akhir musim 2023-2024. Zaniolo tidak mampu menunjukkan performa konsisten. Pemain berpaspor Italia itu hanya dipercayai tampil 13 kali dari menit pertama di semua kompetisi dan The Villains dilaporkan tidak mau memperpanjangkan jasa Zaniolo di akhir musim nanti. Agen yang mewakili Nicolo Zaniolo, Claudio Vicorelli, buka suara mengenai masa depan kliennya. Vicorelli memberikan indikasi Zaniolo bakal tetap bermain di Premier League dan menunda wacana kepulangan ke Italia. Semenjak didatangkan dari AS Roma pada 2022 lalu, Henrik Mkhitaryan mampu menasbihkan diri sebagai salah satu pemain terpenting Inter. Di musim 2023-2024, gelandang berumur 35 tahun itu nyaris tidak tergantikan dan mampu menciptakan sepasang gol serta 10 assist dari 35 penampilan di Serie A. Kini Henrik Mkhitaryan memastikan tidak akan meninggalkan Inter Milan pada bursa transfer musim panas tahun 2024. Mkhitaryan berharap bisa bertahan bersama Labanaya Mata hingga kontraknya usai pada tahun 2026 mendatang. Kontrak yang mengikat Virgil van Dijk di Merseyside sebenarnya baru akan habis pada 2025 mendatang. Akan tetapi, sejumlah media Inggris melaporkan van Dijk siap angkat koper di akhir musim nanti. Van Dijk dipastikan tidak akan mengikuti jejak Jurgen Klopp yang meninggalkan Liverpool di akhir musim 2023-2024. Van Dijk mengaku ingin membantu The Reds melewati fase transisi ke pelatih baru. Van Dijk sempat buka suara mengenai wacana The Reds menunjuk Arne Slot. Van Dijk menilai Slot merupakan pelatih dengan bakat luar biasa dan sangat cocok menjadi suksesor Jurgen Klopp. Lautaro Martinez bergabung ke Inter pada tahun 2018 silam. Ia menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun, namun belum genap 5 tahun. Ia sudah tekan kontrak baru pada 2021 lalu. Pasalnya performanya memang ciamik. Kontrak baru itu akan berakhir pada tahun 2026 mendatang, meski masih tersisa 2 tahun lagi. Namun, Inter dikabarkan kembali ingin meminta Lautaro kembali menaikkan kontrak baru. Lautaro Martinez pun mengatakan dirinya siap untuk memperpanjang lagi kontraknya di Inter Milan. Pasalnya ia merasa sangat nyaman berada di klub tersebut. Manchester United baru saja menelan kekalahan memalukan. Tim berjuluk Setan Merah itu dibabat oleh Crystal Palace dengan skor 4-0. Kekalahan ini membuat banyak pihak mendesak manajemen MU untuk segera memecat sang pelatih. Namun manajemen Manchester United belum akan memecat Erik ten Hag dalam waktu dekat ini. Pasalnya musim 2023-2024 akan berakhir kurang dari 1 bulan lagi.
Jika Ten Hag dipecat sekarang, terlalu tanggung, apalagi MU masih menyisakan satu laga penting yaitu final FA Cup. Jadi, manajemen MU memutuskan untuk mempertahankan Ten Hag setidaknya hingga final FA Cup nanti. Manchester Evening News melaporkan bahwa ada satu manajer yang siap untuk menjadi pengganti Ten Hag di musim panas nanti. Ia adalah Jose Mourinho. Menurut laporan tersebut, Jose Mourinho sangat tertarik untuk menggantikan Ten Hag sebagai manajer Manchester United di musim depan. Sang manajer merasa bahwa urusannya di Old Trafford masih belum selesai. Ia punya ambisi untuk membawa Setan Merah meraih lebih banyak trofi juara. Itulah mengapa ia siap untuk kembali ke Manchester United dan menjadi juru taktik Setan Merah yang baru. Thibaut Courtois akhirnya menyatakan sembuh dari cedera lutut setelah menjalani perawatan selama 10 bulan. Penjaga gawang berpaspor Belgia itu dipercaya tampil pada partai Liga melawan Cadiz akhir pekan lalu dan sukses mencatat clean sheet. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan tidak akan menurunkan Thibaut Courtois pada partai leg kedua semifinal Liga Champions melawan Bayern Munchen. Ancelotti lebih percaya kepada Andre Lunin ketimbang Courtois yang baru sembuh cedera lutut. Persija dan PSM menjadi wakil dari Indonesia untuk mengikuti ASEAN Club Championship 2024. Keduanya ditunjuk oleh AFF karena prestasinya musim lalu. Cuku Eja berstatus sebagai juara, sedangkan Macan Kemayoran runner-up Liga 1. Akan tetapi, Persija Jakarta secara resmi mengumumkan tak akan ikut ambil bagian dari turnamen ASEAN Club Championship yang diselenggarakan AFF. Mereka beralasan kalau jadwal kompetisi musim depan yang belum jelas, tentu saja jadi adangan tersendiri. Laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 mempertemukan Cina dengan Thailand yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Juni 2024. Namun situasi tidak berpihak kepada tim yang dipimpin Matasada Isi ketika timnya mencoba dilemahkan oleh Cina lewat strategi di luar lapangannya. Cina kini memanfaatkan keunggulan tuan rumah ketika memastikan stadion yang terletak di kota Shenyang akan digunakan untuk pertandingan tersebut. Stadion Pusat Olahraga Olimpiade Shenyang terletak di perbatasan Korea Utara yang mengharuskan timnas Thailand terbang jarak jauh dan tidak ada akses penerbangan langsung untuk menuju ke sana. Ada sebuah tanda bahwa Ipswich Town melepas Elkan Bagot ke timnas Indonesia U23. Hal tersebut terlihat dalam perayaan Ipswich Town promosi ke Premier League. Berdasarkan foto dan video yang dibagikan Ipswich Town di media sosial tidak terlihat Elkan Bagot. Padahal, pemain berusia 21 tahun ini masih berstatus pemain Ipswich Town dan memiliki kontrak hingga tahun 2025. Dengan absennya Elkan Bagot di perayaan Ipswich Town hari ini, bisa menjadi pertanda bahwa bek dengan tinggi 1,96 meter ini sudah terbang ke Prancis. Tersiar kabar Sivakorn Puyudom dari Thailand akan menjadi perangkat pertandingan antara timnas Indonesia U23 versus Guinea pada playoff Olimpiade 2024. Untuk video match official atau wasit yang akan bertugas di ruangan video asisten referee VAR. Terlepas dari rumor tersebut, wasit atau official match playoff Olimpiade 2024 akan diumumkan 2 jam sebelum pertandingan. Begitu informasi yang disampaikan sumber di FIFA. Hingga saat ini FIFA belum menetapkan siapa saja wasit yang akan memimpin pertandingan tersebut. Serangan terhadap pemain-pemain timnas Malaysia belum terhenti. Korban terbaru adalah Syafiq Rahim. Syafiq Rahim yang bermain untuk Johor Darul Ta'zim menjadi korban penyerangan. Syafiq Rahim tidak langsung jadi sasaran pelaku, melainkan kendaraan miliknya. Syafiq Rahim menjadi korban penyerangan saat ia sedang mengemudikan mobil di dekat pemusatan latihan JDT. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 7 Mei pukul 22.00 waktu setempat. Kendaraan milik Syafiq Rahim dirusak. Bagian belakang mobil miliknya pecah karena dihantam martil. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.